Pemirsa, mantan politisi Partai Nasional Demokrat Andi Irfan Jaya menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Terdakwa dinilai berperan sebagai perantara suap Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Andi Irfan Jaya digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan secara kumulatif. Andi didakwa sebagai perantara suap yang memberikan uang dari Joko Chandra untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal ini dilakukan berdasarkan 10 action plan yang telah disusun secara bersama-sama. Bahwa terdakwa Andi Irfan Jaya telah melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Joko Sugiarto Chandra, dilakukan penuntutan secara terpisah untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta US dollar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Sugiarto Chandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Sugiarto Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Atas dakwaan ini, kuasa hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Senin 9 November mendatang. Ya, pertama ya tentu itu secara prosedur adalah hak gitu ya bagi setiap terdakwa. Yang kedua ya kami menemukan ada hal-hal yang masih perlu katakanlah diklarifikasi yang itu terkait dengan kejelasan dan kecermatan dari dakwaan. Suap sebesar 500.000 dari $1 juta yang dijanjikan Joko Chandra diberikan kepada Pinangki melalui terdakwa. Suap bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada Joko Chandra tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sidang pemeriksaan saksi Pinangki Sirna Malasari kembali digelar pada Rabu siang. Sidang menghadirkan 5 orang saksi dari JPU yang terdiri atas 2 saksi Ditjen Keimigrasian dan 3 saksi dari pegawai Kejaksaan Agung. Berdasarkan data Keimigrasian Kemenkumham, 2 saksi dari Ditjen Keimigrasian menyatakan terdakwa Pinangki melakukan perjalanan sebanyak 2 kali di bulan November 2019 ke Kuala Lumpur, Malaysia. Perjalanan diduga dilakukan Pinangki untuk menemui Joko Chandra di Kuala Lumpur untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaki. 3 saksi dari pegawai Kejaksaan Agung diperiksa guna kebutuhan mengumpulkan fakta terkait menelusuri jabatan Jaksa Pinangki serta perannya dalam membantu proses penangkapan Joko Chandra dan penelusuran gaji serta harta Jaksa Pinangki. Kuasa hukum Pinangki membenarkan pernyataan saksi yang menyebut nominal gaji Pinangki. Pada pembahasan gaji dan harta, Majelis Hakim meminta agar pihak kuasa hukum Pinangki melampirkan LHKPN pada sidang selanjutnya. Mengenai gaji, kami tidak membantah hal itu ya, karena itu memang gaji resmi yang diterima dari pihak kejaksaan. Cuman kan tadi bendaharanya sendiri mengakui bahwa itu yang ada di mereka hanya data gaji yang keluar dari kasnya kejaksaan kepada. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nur Hadi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 3 saksi dihadirkan dalam sidang yang berlangsung pada Rabu siang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum ini menghadirkan saksi diantaranya Agung Dewanto, Calvin Pratama, dan Albert. Di hadapan Majelis Hakim, Calvin Pratama mengaku tidak pernah melakukan transfer uang kepada mantan Sekretaris MA Nur Hadi. Dalam keterangannya, Calvin mengaku rekeningnya dipinjam oleh Reski Herbiono untuk menerima uang dari sejumlah pihak, yang salah satu diantaranya Hendrata Sunyoto. Calvin mengaku uang yang diterima dari Hendra Sunyoto digunakan untuk pribadi Reski, termasuk membayar gaji pegawai. Calvin merupakan mantan staf Reski Herbiono di PT Herbiono Energy Industry. Dalam kasus suap dan gratifikasi ini, Nur Hadi dan Reski Herbiono didakwa menerima suap sebesar 83 miliar rupiah terkait perkara di pengadilan tingkat pertama. Transaksi itu atau transfer itu sampai kepada Pak Nur Hadi. Ya.
Jadi transaksi atau transfer itu hanya berhenti sampai di reski saja. Itu yang paling utama menurut kami, yang nanti mungkin akan kita elaborasi setelah kita diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan uji material Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. MK meminta pemohon perkara memperbaiki permohonan uji materi. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa sebagai pemohon perkara masih berdasarkan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang belum ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani pada Senin 2 November 2020 diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020. MK menilai pokok permohonan cenderung kurang tepat lantaran pemohon mempertentangkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. MK meminta Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa memperbaiki permohonan uji materi hingga 17 November. Sementara itu di hari pertama sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, para serikat pekerja menonton bareng sidang di kawasan Monas, Jakarta. Sekitar 150 orang menyaksikan jalannya sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menaati protokol kesehatan. Mereka nonton bareng sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di MK. Lalu kemudian membubarkan diri setelah sidang pemeriksaan berkas selesai pada pukul 3 sore kemarin. Aksi serupa akan digelar saat sidang 17 November mendatang. Pemirsa, apresiasi terhadap para tenaga kesehatan yang bertugas selama masa pandemi terus berdatangan. Ya, salah satunya datang dari MNC Sekuritas yang menyalurkan bantuannya melalui MNC Peduli untuk tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan virus COVID-19. Di masa pandemi, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas menjadi garda terdepan untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Tugas berat ini diemban oleh seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas. Para petugas kesehatan ini rela bekerja keras untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. COVID ini bukan hoaks. Nah, jadi jaga masker, jaga jarak, itu sangat penting untuk mencegah diri kita dari kena COVID. Perjuangan para tenaga medis ini diapresiasi oleh MNC Sekuritas yang menyalurkan donasinya melalui MNC Peduli. Bantuan berupa makanan, minuman, dan vitamin disalurkan ke Puskesmas Kelurahan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Karena yang kita ketahui, kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa menangani ini sendiri, tim medis juga tidak bisa menangani ini sendiri, pemerintah juga tidak bisa menangani ini sendiri, tapi ini adalah tim effort dan responsibility kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Dalam rangka HUT MNC Sekuritas yang ke-31 tanggal 2 November kemarin, sekaligus HUT-nya MNC Group juga. Ini adalah bentuk ungkapan syukur sekaligus terima kasih kami kepada tenaga kesehatan. Mari terus kita dukung tugas tenaga kesehatan bersama MNC Peduli, membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi Austria mempublikasikan foto pelaku serangan teror di Wina, Austria yang ternyata merupakan simpatisan ISIS. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.